Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajidalahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang bekal Ramadan yang insya Allah ini melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Umi Mahmudah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fikih Ramadannya ya, fikih Ramadan. Kita mulai sebelum ke fikih, saya mulai dulu dengan sejarah puasa ya Bu ya. Jadi di awal-awal, ini mohon maaf sebelumnya saya tidak menampilkan ini slide karena udah dicoba ternyata waktunya nggak cukup. Akhirnya saya ini nggak dilanjutkan, baru berapa slide, aduh nggak cukup nih waktunya gitu. Ini ya udah, mohon maaf. Baik, kita mulai dengan sejarah puasa ya ibu-ibu ya. Jadi di pertama puasa itu Rasulullah diwajibkan oleh Allah itu untuk puasa di 10 Muharram. Asyura ya, Asyura 10 Muharram. Dan ketika Rasulullah sampai ke Madinah, itu Rasulullah melihat orang-orang Yahudi juga sama. Mereka berpuasa di 10 Muharram, gitu ya, di Asyura. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram? Jawabannya, hadza yaumun azim wa huwa yaumun najallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'aun fasoma Musa syukran lillah. Ini adalah hari yang agung, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa berpuasa sebagai wujud syukur kepada Allah. Itu orang Yahudi ketika ditanya seperti itu. Maka Nabi mengatakan, kami orang Islam lebih utama untuk berpuasa di hari 10 Muharram karena kita lebih mengimani lagi kepada Nabi Musa gitu ya daripada orang-orang Yahudi seperti itu. Lalu tahapan berikutnya setelah Allah sempat mewajibkan puasa di 10 Muharram itu Allah mewajibkan untuk tahapannya ya Bu ya. Tahapannya yang kedua adalah Allah mewajibkan puasa Ramadan. Tetapi di tahapan yang pertama, ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan, batas akhir makan minumnya itu adalah setelah sholat Isya sebelum tidur, gitu. Batas akhirnya. Jadi buka ya sahur, gitu. Itu di awal-awal, sampai ketika ada sahabat Nabi yang bernama Qais, ya, Qais bin Sirma, itu dia bekerja di siang hari, capek banget gitu ya. Pas sampai ke rumahnya, ternyata tidak ada makanan. Maka istrinya keluar untuk mencari makanan, itu di malam hari Bu, udah azan maghrib. Tapi karena di rumahnya tidak ada makanan, akhirnya dia nunggu istrinya mencari makanan dulu. Ketika sedang menunggu istrinya mencari makanan, Qais ini ketiduran, gitu, ketiduran. Pas istrinya datang bawa makanan, karena dia sudah tidur, itu kaidahnya dulu begitu. Kalau udah tidur, maka dia tidak boleh, meskipun masih malam, maka dia tidak boleh makan. Gitu. Akhirnya dia terus melanjutkan puasanya sampai besok. Besok dia bekerja lagi, bekerja. Nah, pas sedang bekerja, dia pingsan. Nah, karena tidak buka dan tidak sahur tadi malamnya. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Qais bagaimana?
gitu ya. Dia tidak buka puasa dan juga tidak sahur karena ketiduran dan tidak ada makanan di rumahnya. Maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi uhillalakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun dan seterusnya. Yang intinya dari surat Al-Baqarah ayat 187 ini mengatakan bahwa akhir dari makan, minum dan juga berhubungan suami istri itu adalah ketika terbit fajar. Gitu. Maka tahapan yang ketiga puasa yang sekarang kita lakukan, yaitu batasnya adalah batas makan, minum dan berhubungan itu di ketika fajar sudah muncul seperti itu atau ketika azan subuh. Begitu ya Bu ya, itu sejarahnya. Jadi sejarahnya pertama sekali lagi saya ulang, Allah mewajibkan puasa di tanggal 10 Muharram atau Asyura dan orang-orang Yahudi juga melakukannya. Kemudian setelah itu Allah mewajibkan puasa Ramadan, gitu ya, tahapan yang kedua. Tetapi batas akhir makan, minum dan berhubungannya itu sebelum tidur. Kalau misalnya pas datang ke rumah maghrib, kemudian dia di rumahnya tidak ada makanan, kemudian dia ketiduran, pas Isya bangun, itu nggak boleh makan lagi. Itu dulu seperti itu. Nah, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang mengatakan bahwa batas akhir makan, minum, dan berhubungan suami istri itu adalah ketika terbit fajar. Seperti itu. Gitu ya Bu ya, itu sejarahnya. Al-Baqarah 187. Kemudian selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini memberikan banyak sekali keutamaan. Ya, Allah memberikan ampunan, Allah memberikan rahmat, Allah membuka pintu surga. Maksud dari membuka pintu surga adalah mudah bagi kita untuk memasukinya. Kemudian Allah juga menutup pintu neraka. Maksudnya kita tidak akan mudah untuk masuk neraka. Begitu juga setan-setan dibelenggu, gitu ya. Maksudnya adalah kesempatan setan untuk mengganggu kita itu kecil, gitu ya. Kesempatan setan untuk mengganggu kita dalam beribadah itu kecil. Maka kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang banyak dan untuk memasuki surga itu sangat terbuka lebar, gitu ya, di bulan Ramadan ini. Dan untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat itu juga terbuka lebar. Apa contohnya di bulan puasa ini Allah membuka atau melipat gandakan pahala? Contohnya adalah barang siapa yang barang siapa yang umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa pahala kita yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Kan beda ya Bu ya, antara umroh dengan haji. Umroh itu dilakukan 1-2 jam selesai. Tapi kalau haji itu harus berhari-hari dan berat gitu ya dalam melakukannya. Tetapi barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Ya, ini menunjukkan bahwa amalan ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, belum sedekahnya ya, belum baca Qur'annya dan sebagainya, belum memberikan berbukanya kepada yang berpuasa seperti itu. Maka keutamaan bulan Ramadan ini nggak boleh kita sia-siakan karena waktunya juga terbatas, hanya 1 bulan. Dan belum tentu kita bisa menemukan Ramadan di tahun berikutnya. Yang tahun ini juga belum tentu ya Bu ya, karena ini belum masih berapa hari seperti itu. Nah ini maka untuk cara agar kita mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan adalah dengan kita memahami fikihnya, fikih Ramadannya. Seperti apa sih gitu ya? Ini yang akan kita pelajari sekarang. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, qala rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu fakultu amin. Jibril berkata, celaka seorang hamba yang memasuki bulan Ramadan namun ia tidak diampuni, gitu ya. Maka aku berkata, kata Nabi, amin.
Kalau misalnya di hari pertama kita masih belum bisa diampuni oleh Allah, ada hari berikutnya, ada hari kedua, ada hari ketiga. Namun kalau misalnya 30 hari kita tidak bisa diampuni oleh Allah, berarti kita celaka. Ngapain aja gitu ya selama bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan pelajari fikih apa saja sih gitu ya yang harus kita lakukan di bulan Ramadan agar mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah Allah bukakan dengan sangat lebar. Ya, yang pertama, fikih Ramadannya adalah uh, menentukan awal Ramadan. Menentukan awal Ramadan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah adalah sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gubiya alaikum fa akmilul iddah fa akmilu iddata sya'ban 30. Jadi caranya untuk menentukan awal Ramadan adalah dengan melihat hilal. Kalau hilalnya tidak terlihat, maka harus menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Gitu ya. Begitu juga dengan kapan akhir dari Ramadan, yaitu dengan melihat hilal Syawal. Kalau tidak terlihat hilal Syawal, maka harus menggenapkan Ramadannya menjadi 30 Ramadan. Akhir Ramadan gitu. Akhir Ramadan maka harus digenapkan menjadi 30. Seperti itu ya. Jadi hisab itu metode juga, tapi itu membantu saja, Bu. Membantu. Yang disepakati oleh para ulama untuk menentukan kapan awal Ramadan, kan di kita ini ada dua ya, Bu ya. Ada yang berdasarkan hisab, ada yang berdasarkan ru'yah hilal. Tetapi yang disepakati para ulama, karena itu sesuai dengan hadis Nabi adalah harus melihat hilal. Dan ini artinya kita harus menunggu keputusan Menteri Agama. Nanti akan diumumkan, karena Menteri Agama punya tim, gitu ya, punya tim untuk melihat hilal. Seperti dan ini tidak sama, Bu, antara Indonesia dengan Arab Saudi, gitu ya. Karena di Arab Saudi itu ya, apa namanya? Lenglang kayak gitu ya, tidak ada, bisa jadi tidak ada mendung. Tapi kalau di Indonesia ini terkadang ada mendung. Maka kata Rasulullah, jika kamu tidak melihat gitu kan, jika kamu tidak melihat hilal, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Gitu ya, Bu ya. Jadi kita tunggu. Kita tunggu keputusan Menteri Agama untuk menentukan awal Ramadan, yaitu apakah timnya Pak Menteri itu melihat hilal atau tidak, seperti itu. Kemudian, kenapa Bu? Ya, selanjutnya sahur. Nah ini sahur hukumnya, hukum sahur itu adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa sangat ditekankan? Karena kata Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di sahur itu terdapat berkah, gitu ya. Jadi bukan kuat-kuatan atau gimana ya, Bu ya. Saya kuat kok nggak sahur juga, gitu ya. Saya kuat kok nggak sahur, udah terbiasa nggak makan, misalnya gitu. Bukan, Bu, tetapi lebih mencari berkahnya. Kata Rasulullah, sahurlah kalian karena sesungguhnya di sahur itu ada berkah. Tasaharu, fa inna fis sahuri barokah. Jadi kita mencari berkahnya, gitu ya, Bu ya, mencari berkahnya. Kemudian kata Rasulullah juga, tasaharu walau bijur'atin min ma. Bersahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Ya, kalau Ibu merasa kuat dan udah terbiasa, sahur saja meskipun hanya dengan minum air, seperti seteguk air. Ya, jadi jangan pernah dilewatkan. Karena ada orang yang merasa kuat gitu, akhirnya nggak sahur, lebih memilih tidur. Anak-anak ya biasanya ya begitu. Kemudian kata Rasulullah juga, sahur ini adalah pembeda antara kita dengan ahlul kitab. Kata Rasulullah, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita orang muslimin dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Jadi orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani juga mereka berpuasa. Cuman bedanya ya mereka tidak bersahur. Kalau kita sahur, gitu ya.
Kemudian, nah sunnahnya ketika sahur adalah diakhirkan, Bu. Diakhirkan. Jangan jam 1. Ya, itu makan tengah malam kalau jam 1. Boleh-boleh aja sih ya, jam 1 sahur, tapi mungkin nanti harus ada ronde kedua ya ketika sudah mendekati maghrib, subuh. Itu subuh. Ya, kata Zaid bin Sabit ketika mengakhirkan sahur, Rasulullah kata Zaid bin Sabit, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, tsumma qumna ila shalah, faqultu kam kana qadru ma bainahuma, qala khamsina ayat. Kami makan sahur, kata Zaid bin Sabit, ini sahabat Nabi ya. Kata Zaid, kami makan sahur bersama Rasulullah. Dan sesudah itu kami beranjak untuk menunaikan sholat. Anas bertanya, kira-kira berapa lama jarak antara makan sahur dengan sholat subuh? Kata Zaid, kira-kira seperti membaca 50 ayat. 50 ayat itu sekitar 15 sampai 20 menit. Itu Rasulullah makan sahurnya mendekati banget ke subuh. Sekitar 20 menit atau 15 menit. Jadi ya makan sahurnya nggak boleh banyak-banyak ya. Seperti itu. Kalau mau agak salsa ya mundurin dikit. 30 menit. Misalnya kita atau 45 menit. 45 menit. Jadi seperti itu. Kemudian kata Rasulullah juga betapa pentingnya kita harus sahur. Rasulullah bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sahur ya, jadi akan selalu dalam kebaikan. Tidak akan mudah emosi. Kalau lapar kan emosian ya Bu ya. Tapi kalau sahurnya agak dimundurin dekat dengan subuh, itu setelah subuh nggak terlalu lapar gitu. Maka dia akan selalu dalam kebaikan. Gitu ya Bu ya. Jadi kata Rasulullah akan senantiasa dalam kebaikan, tidak cepat emosian dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau sahurnya dimundurkan atau diakhirkan dan bukanya dicepetin. Nah, batas akhir sahur kapan? Batas akhir sahur Rasulullah Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl. Jadi batas akhir sahur itu adalah azan subuh. Jadi ketika ada pengumuman di masjid imsak itu masih boleh Bu, masih boleh ya. Ketika ada pengumuman imsak itu peringatan agar kita tidak kebablasan, antisipasi. Bukan berarti ketika mengatakan imsak udah nggak boleh ke anak kita, udah imsak batal nanti batal, enggak ya. Tapi azan subuh. Ya Bu ya, seperti itu. Itu batas akhir sahur. Jadi kalau Ibu misalnya kesiangan seperti itu ya, 5 menit lagi pas imsak gitu kan, Ibu masih bisa makan minum. Seperti itu. Tapi kalau udah azan itu sudah tidak boleh. Ya. Kenapa? Ya. Baik, selanjutnya tadi sahur, sekarang fikih buka puasa. Tadi fikih sahurnya ya, sekarang fikih buka puasanya. Nah, fikih sunnahnya untuk berbuka puasa itu adalah harus disegerakan. Dan ini sesuai dengan kebiasaan di Indonesia, ada namanya takjil. Takjil itu pakai ain ya Bu ya, artinya disegerakan, takjil. Tapi kalau pakai hamzah, takjil itu akhirnya artinya diakhirkan. Artinya takjil pakai ain, takjil. Ya, insya Allah MT Asakina lebih bagus dalam mengucapkan takjil ya. Takjil artinya menyegerakan. Kalau takjil pakai hamzah itu akhirnya mengakhirkan. Takjil pakai hamzah.
takjil, takjil. Tapi kalau takjil pakai ain itu artinya menyegerakan, menyegerakan. Ya, ya, ini pengetahuan aja ya Ibu ya. Beda, bahasa Arab itu beda antara mengucap takjil dengan takjil. Bahasa Arabnya beda. Ini pengetahuan saja. Ya, Insya Allah kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran akan beda ya pengucapannya. Ayo takjil, takjil, disegerakan, disegerakan. Gitu. Ya, takjil, ya, takjil, pakai ain, takjil. Rasulullah bersabda, la yazalud dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitra li'annal yahud wan nasara yuakhirun. Agama ini akan terus tampak selama manusia menyegerakan berbuka puasa karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan. Gitu ya, Yahudi dan ini yang harus harus ada pembeda antara kita dengan agama lain. Seperti itu. Kata Rasulullah harus ada pembeda. Bedanya adalah kita menyegerakan. Kemudian cara melihat kan harus disegerakan itu ya dengan melihat jam atau melihat matahari tenggelam, gitu. Seperti itu. Nah, Ibu kalau misalnya tidak melihat atau tidak mendengar azan, seperti itu ya. Misalnya Ibu sedang di pantai, kayak gitu ya, maka lihat matahari, sunset, gitu. Sudah hilang. Kalau harus sudah hilang, bulatannya harus sudah hilang, gitu. Tidak setengah, enggak, belum. Jadi ya, jadi harus kalau Ibu di pinggir pantai ini misal ya Bu ya, misal dalam situasi Ibu tidak mendengar azan, ragu nih udah azan apa belum. Lihat aja ke pantai, itu mataharinya udah tenggelam bulatannya atau belum. Kalau masih setengah belum. Jadi harus tenggelam bulatannya. Langsung Bu, langsung dan jangan ragu. Misalnya, nanti naik lagi. Nggak mungkin ya. Mataharinya kalau naik lagi itu kiamat. Seperti itu. Jadi harus benar, ya udah yakin kalau udah tenggelam udah yakin langsung berbuka. Seperti itu. Dan waktu berbuka disesuaikan dengan di mana kita berada. Kalau misalnya nih Bu ya, misalnya di Burj Khalifa, misal ini kita berandai-andai. Itu Burj Khalifa tahu ya Bu ya, gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Itu sampai ratusan. Misalnya Ibu berada di lantai 128. Itu yang tinggi ya, ada lagi 100 berapa. Terus 28 itu buka puasanya beda Bu dengan yang di lantai ground, bawah. Beda. Karena kalau di atas masih bisa melihat matahari. Gitu. Jadi waktu berbukanya yang di atas lebih lama daripada yang di bawah. Kalau yang di bawah itu cepat melihat matahari tenggelamnya. Boleh, boleh, boleh. Iya, turun. Boleh turun. Boleh turun. Ya, gitu. Buka sahurnya di atas, puasanya bukannya di bawah. Ya, boleh. Seperti itu. Begitu juga di pesawat, Bu. Di pesawat itu kalau misalnya mau landing pas mau maghrib, tapi masih di atas nih, masih di atas. Pilot mengatakan, Bapak Ibu di di bumi, bisa di Jakarta. Waktu Jakarta kita sudah buka, kita sudah azan maghrib. Pas buka jendela, ternyata masih melihat matahari. Jangan dulu, karena pilot mengatakan buka puasanya itu di Jakarta. Pas kalau udah landing. Jadi beda. Nanti Ibu kalau misalnya ada kesempatan, ya Masya Allah, kalau Allah memberikan kesempatan, umroh Ramadan misalnya gitu. Sebelum landing, pas maghrib gitu. Lihat dulu Bu, lihat ke jendela. Ketika pilot mengatakan udah maghrib, tapi pas buka jendela masih ada matahari, jangan dulu berbuka. Gitu. Jadi harus tenggelam mataharinya. Begitu juga ini Bu, misalnya safarnya naik pesawat misalnya ya. Kalau mau cepat, safarnya, kalau mau cepat, itu dari barat ke timur.
Ya, dari Jawa Barat ke Papua, gitu. Itu cepat buka puasanya. Tapi kalau uh, mau buka puasanya, safarnya dari timur ke barat, misalnya mau umroh, itu kita harus nunggu 4 jam lagi. Ya, masih lama lagi. Gitu. Jadi buka puasanya harus sesuai di mana kita berada. Jangan karena kita ngikutin jam Indonesia, pas sampai Mekah, wah ini di Indonesia udah buka nih. Padahal di Arab masih jam 2 ya, jam 2 bedanya gitu, jam 2. Harusnya jam 6 di sini udah buka, tapi di Arab misalnya kita sampai Madinah jam 2. Maka tunggu dulu, Bu. Tunggu sampai mengikuti kita berada gitu ya. Tempat-tempat kita berada. Kemudian sunnahnya nih, sunnah-sunnah saat kita berbuka puasa. Yang pertama adalah berdoa ketika buka. Ya, minum dulu Bu ya. Jadi ketika mau berbuka tuh segerakan minum atau minum sama makan kurma, udah terus berdoa. Gitu. Jadi jangan berdoa dulu baru berbuka. Gitu. Segerakan dulu bismillah, bismillah minum air putih gitu. Terus berdoa. Ya kan harus disegerakan gitu. Minum dulu air putih kemudian berdoa. Berdoa. Ya, takjil. Bukan doa dulu, bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, udah langsung berdoa. Mau doanya dhahabad dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah atau Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin atau doa apa saja terserah. Terserah Bu ya. Ini tidak mematok harus yang ini. Yang tidak dhahabad dhama, tidak begitu. Tidak Allahumma lakasumtu. Boleh, yang ini boleh, yang lain juga boleh. Silakan, mau sebanyak-banyaknya boleh. Karena doa saat berbuka puasa itu tidak ditolak. Gitu. Ya itu. Oh iya, nanti ada lagi. Ini saat berbuka aja deh. Ya. Jadi berdoa menjelang puasa ya. Sebagaimana kenapa? Ya, tadi kan tajil yang pertama Bu ya. Tajil menyegerakan, minum dulu terus berdoa. Gitu. Sebelum makan berat. Iya. Iya. Ya, tajil dulu. Ya, minum dulu aja, seteguk. Gitu ya, atau secukupnya. Ini ya Bu ya, hadisnya salah satu la yuraddu du'a'uhum al-imamul adil was-shaim hatta yuftir wa da'watul mazlum. 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu imam yang adil, orang yang puasa hingga berbuka, nanti ada pembahasannya lagi, dan orang yang teraniaya. Ya, innalisaim inda fitrihi la da'watun maturad. Sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Ini keutamaan-keutamaannya ya Bu ya. Ketika berbuka kita berdoa seperti ini keutamaannya. Kemudian sunnahnya lagi tadi berdoa ya, kemudian disegerakan. Sunnahnya lagi adalah berbuka dengan rutob. Rutob itu adalah kurma yang basah, kurma muda, ya, yang basah, ya, yang basah. Kalau nggak ada dengan kurma kering, ya. Kalau nggak ada dengan air putih, ya. Kalau nggak ada dengan apa saja, yang penting manis, ya. Karena yang manis-manis itu akan cepat sekali memulihkan tenaga, seperti itu, ya. Atau dengan istri yang manis. Ya, Rasulullah bersabda, karena Rasulullah, ini hadisnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutobatin qabla an yusalliya, fa in lam takun rutobat fa alai tamarat, fa in lam takun hasawatin min ma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, biasanya berbuka dengan rutob atau kurma basah sebelum menunaikan sholat.
Jika tidak ada rutob, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada, beliau berbuka dengan seteguk air. Gitu ya, itu Bu. Jadi untuk memulihkan kesehatan, ya, memulihkan apa namanya, yang tadinya lemah gitu ya, badan kita lemah dengan yang manis-manis. Ya. Kemudian selanjutnya fikih ini tadi berbuka. Sekarang yang selanjutnya berpuasa dengan ihtisab, dengan sungguh-sungguh mengharapkan pahala. Ya, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi." Ya. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa, Bu? Ini fikihnya nih ya, Bu ya. Jadi ketika kita menjalani puasa harus dengan kondisi yang senang. Senang, ya, tidak terpaksa, kemudian mengharapkan pahala dari Allah, gitu, dengan penuh keimanan. Seperti itu. Karena kalau tidak seperti ini, kita hanya menahan dari haus dan dahaga saja, haus dan lapar saja, kayak gitu. Kalau tidak disertai dengan perasaan senang, gitu, atau tidak disertai dengan perasaan ingin mendapatkan pahala, seperti itu, akan sia-sia, gitu, puasanya. Harus dijalani dengan penuh rasa sukacita, ya. Tidak boleh terpaksa, kayak gitu. Nah, balasannya kalau dijalani dengan sukacita, dengan rasa senang, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dan bagaimana juga caranya untuk menumbuhkan atau menghadirkan perasaan penuh senang dan keimanan, yaitu sadari bahwa diri kita ini penuh dosa, gitu. Menyadari nggak, Bu? Apalagi mulut ya, dosa mulut ya. Seperti itu. Komentar aja senangnya ya. Mengeluh aja ya. Kenapa, Bu? Netizen. Ya, ya, seperti itu. Dosa mata kayak gitu ya di zaman medsos saat ini. Banyak gitu. Telinga mendengarkan musik-musik, lagu-lagu. Seperti itu ya. Ya, yang melalaikan dari mengingat Allah, seperti itu. Atau telepon-teleponan dengan yang bukan muhrim, ya, dengan mantan, seperti itu. Ya, nggak boleh. Ya, kayak gitu. Itu banyak ya dosa-dosa. Jadi kita harus menyadari bahwa diri ini tuh penuh dosa gitu. Maka dengan puasa ini kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kayak gitu. Insya Allah kalau diresapi seperti itu, maka puasa kita akan optimal, akan maksimal. Ya. Ya, selanjutnya sholat malam dengan ihtisab juga. Ya, sholat malam di bulan Ramadan itu ada sholat tarawih dan juga sholat qiyamul lail. Ya, boleh yang mana aja, Ibu boleh. Mau dua-duanya boleh, mau salah satunya juga boleh. Sebenarnya sholat tarawih itu adalah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail yang dimajukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah di bulan Ramadan itu melaksanakan qiyamul lailnya yaitu di awal malam setelah sholat Isya, dan beliau melakukannya sampai tengah malam, gitu. Kenapa? Yang biasanya beliau qiyamul lailnya atau sholat malamnya biasanya di akhir, tapi khusus di bulan Ramadan beliau awalkan untuk syiar, gitu ya, untuk syiar Ramadan. Gitu. Nah, ini harus dikerjakan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Begitu juga sama ya tadi man shoma Ramadan. Kalau ini man qoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Gimana kalau sholat tarawihnya itu 23 rakaat 7 menit dalam 7 menit?
rekor ya, itu ada di YouTube Indonesia, baru ada di Indonesia. Di negara-negara yang lain itu tidak ada yang kayak gitu. Kalau sholatnya kayak gitu Bu, itu tidak ada tumak ninah. Sedangkan tumak ninah dalam mazhab Syafi'i itu adalah rukun sholat. Rukun sholat. Ya, jadi jangankan untuk mendapatkan pahala, tumak ninahnya aja nggak ada, berarti sholatnya nggak sah, gitu Bu ya. Nah, gimana nih di samping rumah sholatnya seperti itu? Baiknya kita bicara dengan baik-baik ke imam. Pak, bagaimana kalau sholatnya dengan tumak nina, gitu ya? Atau kalau misalnya tidak dengan baik-baik ya Bu ya, tidak dengan marah-marah seperti itu. Atau kalau nggak bisa, ya udah pindah ke musola yang lain atau masjid yang lain. Atau kalau enggak ya udah sholat sendiri di rumah nggak apa-apa dengan anak-anak kayak gitu. Karena ini barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini jangan disia-siakan Bu ya, jangan disia-siakan. Boleh tarawih bareng-bareng bersama masyarakat, boleh nanti malam kita qiyamul lail. Kalau mau qiyamul lail lagi nanti malam berarti kalau udah witir di tarawih, maka nanti qiyamul lail nggak usah witir lagi. Atau misalnya di tarawih kita tidak witir, nanti witirnya nanti malam qiyamul lail, seperti itu Ibu. Kemudian apalagi di malam-malam di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang sama Allah dirahasiakan kapan waktunya. Bisa jadi di awal, bisa jadi di tengah, bisa jadi di akhir. Akan tetapi kebanyakan atau dalil yang sangat menguatkan itu datangnya Lailatul Qadar di akhir, di 10 malam terakhir, di malam ganjil, gitu ya. Tapi siapa tahu kan Allah menurunkannya di awal gitu, di awal bulan Ramadan. Maka jangan disia-siakan. Dan sholatnya juga harus dengan tumak ninah, ya. Dengan baik, boleh mau berapa rakaat saja boleh, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan ini Rasulullah mencontohkan bahwa Rasulullah sangat dermawan. Di bulan biasa saja Rasulullah dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, ajwadan nas bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan, dan kedermawanan beliau yang paling baik puncaknya adalah saat bulan Ramadan. Kemudian kata Ibnu Abbas, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, jauh lebih baik daripada angin yang berhembus ketika beliau bersedekah. Jadi cepat, angin berhembus itu kan cepat ya Bu ya. Nah Rasulullah itu sedekahnya di bulan Ramadan cepat sekali. Maksudnya mudah gitu. Ya, kalau kita di bulan-bulan selain Ramadan mungkin agak berpikir, agak perhitungan gitu ya untuk sedekah. Di bulan Ramadan Bu, ini jangan mikir-mikir. Tapi ya tentunya harus sudah memenuhi dulu kebutuhan rumah tangga gitu. Kalau di rumahnya udah terpenuhi semua gitu, anak-anak, kemudian ya kita seperti itu ya, udah terpenuhi semua, maka kalau ada lebihnya keluarkan. Seperti itu, jangan banyak berpikir. Karena hanya 30 hari Bu, Ramadan itu terbatas. Sedangkan kalau kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Tidak akan terulang. Seperti itu ya. Dan belum tentu kita menemui bulan Ramadan berikutnya. Kemudian memberi buka bagi orang yang berpuasa, memberi makanan bagi orang yang berbuka puasa. Kata Rasulullah, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Kalau misalnya kita targetkan satu hari satu orang yang kita kasih untuk berbuka puasa, maka di akhir bulan Ramadan
kita akan mendapatkan pahala 60, Bu. Pahalanya 60. Kitanya kan 30 pahala kalau nggak ada haid ya, seperti itu. Kemudian dapat dari orang yang kita terus kasih. Gitu. Satu orang setiap hari. Berarti kita pahalanya nanti di akhir bulan Ramadan 60. Nah, bagaimana kalau yang kita kasihnya itu seharinya 2, ya, lebih dari 1, 3, dan seterusnya. Berarti nanti di akhir bulan Ramadan pahala kita akan sangat banyak. Silakan Bu ya, disesuaikan dengan budget yang kita punya. Seperti itu. Jangan disia-siakan. Sesuaikan dengan budget yang kita punya. Dan yang selanjutnya, fikih Ramadan adalah memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kenapa kita harus memperbanyak baca Al-Quran? Karena di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril itu sengaja turun di bulan Ramadan untuk mengajari Al-Quran kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat fokus sekali dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka kita pun harus mengikutinya, gitu ya, untuk sunnah. Kemudian para sahabat juga sama. Mereka semuanya pada fokus di bulan Ramadan itu dengan Al-Quran, dengan membaca Arabnya dan juga membaca tafsirnya, gitu ya, sehingga teringatkan kembali tafsirnya atau artinya. Bahkan ada di antara para sahabat sehari itu hatam, gitu. Kalau Imam Syafi'i sehari hatamnya 2 kali. Ya, Imam Syafi'i sehari 2 kali karena memang udah kayak surat Al-Fatihah Bu bacanya, gitu ya. Udah lancar banget, hafalnya dari kecil, hafal Al-Qur'annya. Kalau kita, Ibu bagaimana? Ya paling tidak 1 kali ya Bu ya. Kalau kita nih 1 kali harus ditargetkan. Gampang, insya Allah gampang kok. Kan sholat itu ada 5 kan Bu ya, ada 5 waktu. Nah, 5 waktu dibagi, 1 juz itu dibagi 5. Kan 1 juz itu ada 10 lembar. Ya, 10 lembar. Jadi sebelum sholat 1 halaman, setelah sholat 1 halaman. Jadi 10 lembar dibagi 5. Ya, seperti, atau sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Kayak gitu. Ya. Iya, 1 lembar bolak-balik. Kayak gitu. Ya. 1 juz itu ada 10 lembar dibagi ke 5, ya, 5 waktu sholat dibagi ke 5 waktu sholat. Jadi sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Ya, mohon maaf tadi bukan 1 halaman ya, 1 lembar. Kayak gitu. Insya Allah itu 1 hari 1 juz, 30 hari nanti selesai. Jangan dirapel Bu. Ini kalau dirapel itu berat, apalagi kalau udah 2 hari tertinggalnya, udah berat itu. Ya, jangan dirapel-rapel. Jadi langsung seperti itu. Ya, ini nggak sempat nanti malam, coba aja dirapel ya. Itu biasanya agak berat. Maka ini. Terus gimana hukumnya ketika sholat baca Quran? Boleh ya. Sholat qiyamul lail, Ibu sambil baca Quran, tilawah, melanjutkan. Boleh. Terus gimana kalau memulai baca Qur'annya? Sekarang nih tilawah saya udah di tengah-tengah, misalnya juz 15. Mulai lagi dari juz 1 apa melanjutkan juz 16? Boleh lanjut aja Bu. Boleh lanjut juz 16. Nanti selesainya berarti juz 15 gitu. Itu udah 1 kali hatam. Gitu, bisa begitu. Ya, nggak mesti harus dari juz 1. Gitu. Ya. Selanjutnya terakhir memperbanyak berdoa di bulan Ramadan, ya, memperbanyak doa di bulan Ramadan. Ini dari awal kita puasa. Jadi orang yang berpuasa dari pagi sampai berbuka itu doanya didengarkan oleh Allah, mustajab. Sebagaimana hadisnya sebelum itu ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni
Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, surat Al-Baqarah ayat 186 ini Bu, berada di rangkaian ayat-ayat puasa. Ayat puasa itu dari ayat 183 terus sampai 187 gitu ya. Nah, ini ayat 186 berada di rangkaian itu. Kata para ulama tafsir mengatakan kenapa surat ini ayat tentang doa ini berada di rangkaian ayat puasa, ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu doanya akan diijabah. Gitu, ada di dalam Al-Qur'an Ibu. Dari pagi, Bu. Dari pagi kan kita berpuasa ya, dari habis subuh itu doa terus sampai maghrib itu doanya akan diijabah. Dijawab juga Bu, yang itu, yang tadi ketika berbuka berdoa itu ada hadisnya juga, gitu, langsung diijabah. Ya, kenapa Bu? Rugi. Iya, seperti itu. Ya, jangan sampai disia-siakan. Maka ini perlu bagi kita untuk terus mengingat kembali apa sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Baik, ibu-ibu, mungkin itu dulu ya yang bisa disampaikan. Masih banyak sebenarnya, ada pembatal puasa. Ada pembatal puasa kontemporer, Bu ya, yang terbaru apa sih yang terkini gitu. Kayak seperti suntik vaksin. Oh gitu. Tapi agak lama. Oh, gitu. Ya. Jadi nanti mungkin pertemuan berikutnya aja ya. Tentang pembatal puasa, Bu, itu ada yang kontemporer, kan yang disepakati itu 4 ya Bu ya, makan, minum, berhubungan suami istri, haid dan nifas. Itu yang disepakati oleh para ulama. Ada yang diperselisihkan, misalnya meneteskan obat mata, ya, kemudian menghirup fix, gitu ya, fix, vaksin. Kalau vaksin itu udah ada fatwa MUI, ya, fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 bahwa suntik vaksin itu tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan makanan yang untuk mengenyangkan, bukan. Tapi itu apalagi dalam kondisi terdesak. Misalnya gitu. Ini saya harus berangkat, syaratnya harus divaksin. Sedangkan kantor vaksin tidak ada yang buka malam. Bukanya siang semuanya gitu. Apalagi sekarang itunya ya, syarat untuk haji itu harus ada sertifikat vaksin, booster dan sebagainya, kayak gitu. Jadi dalam vaksin meniru fix inhaler, ya itu nggak membatalkan puasa, nggak membatalkan. Minyak angin tidak, tidak. Karena nanti saya akan sampaikan kenapa sih tidak membatalkan puasa? Karena yang membatalkan puasa itu adalah makan minum lewat mulut. Ya, yang mengenyangkan. Dan vaksin pun, injeksi, itu batal kalau injeksinya di mulut. Injeksinya di mulut. Tapi kalau selain di mulut, itu tidak membatalkan. Nah, infus makanan itu mah batal. Batal. Karena itu jelas untuk, untuk membuat diri kita menjadi kenyang. Seperti itu. Nyicipin tapi dilepehkan lagi. Itu boleh. Kumur-kumur tidak boleh berlebihan. Boleh berkumur-kumur. Rasulullah itu sampai bersiwak, Bu. Jadi tidak ada hadis yang mengatakan Rasulullah gini. Rasulullah itu selalu bersiwak sebelum zawal ya, sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur itu ada beberapa pendapat gitu. Ada yang memakruhkan. Tetapi kalau sebelum zuhur kita bersiwak atau nyikat gigi, siwak aja nih Bu. Siwak itu kan ada rasanya mentol gitu. Siwak itu. Tetapi Rasulullah bersiwak gitu. Dan tidak ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mengecualikan ketika berpuasa beliau tidak bersiwak. Tidak ada.
Jadi baik ketika puasa maupun sedang berpuasa, Rasulullah tetap bersiwak. Karena untuk menjaga kebersihan tujuannya. Karena bukan untuk makan. Ada Bu yang makan siwak? Nggak ada ya. Nggak ada. Itu bukan makanan. Seperti itu. Ya. Nah, ada yang mengatakan makruh. Gitu. Kalau setelah zuhur sampai sore. Gitu. Ya. Anak-anak juga Ibu, kalau misalnya mandi diguyur, itu tidak membatalkan puasa Bu. Ya, ya tidak membatalkan puasa. Ya. Apa Bu? Emi? Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Seininya aja. Udah. Gitu. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh berlebihan, nggak boleh berlebihan. Ya. Baik Bu, mungkin ini agak panjang Bu ya, karena banyak pembatal-pembatal puasa yang kontemporer yang disangkanya membatalkan puasa sebenarnya tidak, gitu ya. Seperti insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas kembali. Barangkali mau munggahan ya, biar. Kenapa, Mi? Balik, silakan. Pagi, malam. Jadi kalau misalnya kita berdoanya pas hari Jumat, terus waktu berdobel-dobel, ya, dobel-dobel keutamaannya. Ya, insya Allah. Hah? Gimana Umi? Hmm. Setelah ya mustajab. Jadi disebutkan di dalam hadisnya innalis shaim inda fitrihi la da'watun maturat. Sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka. Jadi takjil dulu pakai minum atau rutub atau apa, setelah itu berdoa. Doanya bebas mau apa saja. Mau Allahumma lakasumtu wa bika amantu dhahabad doma'u wa talatil uruq. Yang lain boleh, yang hajat-hajat semua. Nah, gitu. Itu pun disampaikan di pagi sampai sore itu juga mustajab. Pokoknya yang sedang berpuasa itu mustajab Bu doanya. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Dan masih banyak ya Bu ya, yang bagaimana hukumnya yang sudah tua berpuasa, yang sakit, yang meninggal, apakah dikodok puasanya dan sebagainya, seperti itu. Itu ada pembahasannya. Ada dan panjang gitu, harus dijelaskannya panjang. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti dibahas kembali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oke, baik ibu-ibu, sebelum kita tutup, mari kita beristighfar, berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudian hidayah untuk bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan juga bisa mengoptimalkan waktu di bulan Ramadan baik pagi harinya, siang harinya, dan juga malamnya dengan melakukan semua yang disunahkan oleh Rasul, tidak melakukan hal-hal yang baru gitu, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, tetapi mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian anak-anak kita juga, semua anak-anak kita dan juga pasangan kita, suami kita, keluarga kita juga sama diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan juga hidayah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah sudurha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.